buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda yang melindungi kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama memasuki minggu biasa yang kedua bulan, dan sekaligus hari ini kita akan membuka rangkaian diskusi kita bersama Bunda Maria melalui doa Rosario. Rosario yang senantiasa
menjaga iman kita, belajar bersama dengan perenungan-perenungan yang dialami oleh Bunda Maria di dalam rangka menerima karya keselamatan Allah. Merenungkan setiap misteri-misteri, berarti kita juga diajak untuk masuk di dalam misteri kehendak Allah itu, dan kita juga mengambil bagian dari apa yang menjadi tugas-tugas kita yang seringkali diwarnai dengan berbagai macam dinamika kehidupan. Maka hari ini kita juga akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kita dengarkan, bagaimana kita semakin mampu di dalam tugas dan tanggung jawab itu. Kita mau juga untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan kehendak Allah yang seringkali timbul berbagai penolakan di dalam diri kita. Tetapi dengan teladan dan doa Bunda Maria, kita mau dan belajar untuk semakin mampu mendengar dan taat kepada Allah itu. Tadi saya mau ikut rosario, tetapi rupa-rupanya rosarionya sudah selesai sampai di sini. Saya minta supaya mulai jam 7 malam, tetapi dimulai sebelum jam 7. Tapi ya sudah, mungkin terlalu semangat-semangatnya, atau legionya terlalu cepat. Ya. Baik saudara-saudari, mari kita menyiapkan hati kita, supaya dengan hati yang pantas kita menimba rahmat yang menyelamatkan ini. Para saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kemuliaan kepada Allah di surga. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudari, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Injil suci menurut Matius.
Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk yang ke-25 adalah soal kesepakatan. Kesepakatan untuk melihat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka berangkat dari hal itu, ada sesuatu yang sebetulnya juga mesti ditegaskan ketika orang mampu melihat kesempatan karena kesepakatan yang dibuat bersama dengan Allah dalam hidupnya. Mereka yang datang mengenal Allah lebih dahulu, mereka yang di tengah-tengah, atau mereka yang datang terakhir adalah sama, tetap memiliki kesempatan, bahkan juga disepakati 1 dinar. Yang terakhir tetaplah sama mendapatkan kesempatan. Nah, hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil Matius dalam minggu biasa yang ke-26 juga masih ada kaitan ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi atau imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi soal bagaimana pendapat mereka tentang melakukan kehendak Allah itu. Ada satu orang mempunyai 2 anak. Yang pertama dipanggil si sulung itu, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Lalu jawab anak sulung tadi, "Baik, Bapak," tetapi dia tidak pergi. Sementara anak yang kedua, ini bukan anak yang bungsu rupanya ya, tetapi anak yang kedua juga diperintahkan hal yang sama, dan dia menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi dia kemudian menyesal dan pada akhirnya pergi. Mungkin juga masih ada anak yang lain, tetapi ada 2 anak ini yang disebutkan. Anak yang terakhir ini akhirnya mengambil juga kesempatan yang diberikan oleh bapaknya tadi. Mengambil kesempatan. Karena apa? Didasari dengan sikap menyesal. Sikap menyesal artinya bahwa orang yang demikian mampu untuk berpikir jauh ke depan dengan peluang-peluang yang terjadi dalam hidupnya. Kalau saat ini saya tidak mengambil kesempatan itu, jangan-jangan saya tidak mendapatkan apapun nanti. Kenapa Romo ya? Ada yang bertanya, kenapa Romo ya? Kalau sudah tua umumnya itu lebih banyak untuk bertobatnya. Ya, saya hanya menjawab spontan. Ya, karena sudah tidak ada waktu lagi. Kesempatannya itu lebih sedikit dibandingkan yang muda-muda. Atau mungkin juga karena kepepet. Ya kan? Maka orang yang kepepet ini memang paling mendapatkan kesempatan oleh Tuhan.
Mengapa? Seperti halnya para pelacur, para pencukai di mata status sosial orang Yahudi, mereka satu sisi sudah ditolak, mereka disingkirkan, dianggap sebagai pendosa, meski bahwa mereka satu kalangan sebagai orang Yahudi, tetapi tidak diterima. Lalu kepada siapa mereka harus mengadu? Kepada siapa mereka harus menerima pengampunan atau menerima diri mereka kembali kalau tidak datang kepepet bertemu dengan Yesus? Maka orang yang demikian dikatakan memiliki kesempatan, dikatakan bahkan mereka yang akan menjadi terdahulu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka hati-hati kalau Anda membicarakan mengunjingkan orang yang menurut Anda berdosa. Jangan-jangan dia yang akan lebih dahulu masuk surga. Maka hari ini kita belajar bersama-sama kembali lagi untuk melihat sejauh mana kita membuka diri untuk bisa melihat peluang yang diberikan Allah tadi. Ada kesempatan yang tidak disia-siakan. Dan cara melihat ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab iman seseorang. Saya percaya ada sesuatu yang disediakan Tuhan. Ada sesuatu yang tetap diberikan oleh Tuhan, meski saya harus menderita, meski saya harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tetapi pasti Tuhan memberikan kesempatan yang baik. Maka selagi bahwa ini menjadi bukti tanggung jawab iman seseorang. Maka setiap kali kita merangkum, mengakumulasikan seluruh daya hidup kita dalam iman yang tertuang di dalam kredo itu, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Menjadi satu rangkuman hidup bahwa saya percaya kepada Allah. Saya percaya kepada Sang Penguasa hidup itu yang memberikan hidup, memberikan kesempatan kepada saya. Maka kalau kita kemudian juga hari ini membuka difusi kepada Bunda Maria lewat doa Rosario, kita merenungkan berbagai macam misteri kehidupan sehari-hari yang juga dialami oleh Bunda Maria. Kita diajak untuk masuk lebih dalam lagi, melihat kerahiman Allah, melihat kebaikan Allah yang tetap dinyatakan dalam kita. Kita memiliki berapa peristiwa? 4, 6, 3. Yang jawab hanya lektor. Lewat peristiwa-peristiwa itu kita diajak untuk terus masuk di dalam situasi kehidupan kita yang sebetulnya begitu sangat real, begitu sangat nyata. Dan salah satunya bahwa hari ini kita diajak untuk kemudian menegaskan tanggung jawab iman kita. Kredo itu yang kita nyatakan sebagai sikap ketaatan pula kepada Allah. Saya mau melaksanakan kehendak-Mu. Saya mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Meski dalam gejolak hidup kita, kadang-kadang kita melawan Allah, kita menghindari Allah, kita lari dari Allah, lari dari tanggung jawab tadi. Maka anak yang kedua tadi, setelah menyesali bahwa dia tahu apa yang menjadi kesempatan, juga tahu tanggung jawabnya. Saya bukan orang luar, tetapi saya adalah bagian dari lingkaran ini, bagian dari keluarga ini. Tidak mungkin saya hanya menganggur. Tidak mungkin saya hanya mengharapkan belas kasih semata-mata karena saya anak pertama, anak yang paling diperhatikan, anak yang paling mendapatkan haknya. Tidak. Tetapi bahwa prinsip Allah memberikan kesempatan kepada siapapun. Tergantung kemudian apakah kita juga mau melakukan itu. Maka Bunda Maria dengan mengatakan fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataan awal. Lalu dia menyambung dengan kata-kata Magnificat anima mea Domini. Karena apa? Ketika sampai pada kesadaran itu, dia mampu untuk mengagungkan Tuhan, meluhurkan Tuhan,
Meski bahwa di awal dia merasakan penderitaan, situasi yang tidak menyenangkan, tetapi bahwa pada akhirnya dia menemukan kesempatan tadi. Saya bisa menjadi bunda penebus, saya boleh masuk di dalam karya keselamatan Allah. Maka betapa keagungan Allah itu tetap harus dimuliakan. Saya tetap dipelihara hidup, dipelihara dengan rezeki hingga saat ini, dipelihara dengan keadaan keluarga saat ini. Saya mengagungkan Tuhan. Coba kita masuk dalam misteri hidup sehari-hari. Ketika Anda melihat anak-anak Anda saat ini, apakah Anda langsung ujuk-ujuk Magnificat anima mea Domini? Melihat suami Anda, Magnificat anima mea Domini. Melihat istri, cerewet. Apakah sampai pada pengalaman iman itu karena Anda dipercaya oleh Tuhan mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab itu, Anda diberikan peluang, kesempatan untuk semakin taat, bahkan juga itu menjadi cara untuk menyucikan diri Anda. Hanya orang yang taat dia bisa mendengarkan Allah. Hanya orang taat yang dia diberikan kesempatan untuk memasuki ruang kesucian Allah. Seperti halnya Bunda Maria, ketaatan yang dipelihara terus menghasilkan rahmat sebagai orang yang tersuci. Semoga kita juga mampu untuk mengambil peluang dan rahmat itu agar kita tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi kerahiman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Semoga Allah Bapa memberikan ketabahan hati yang bagi mereka yang ditahan atau ditawar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita berdoa bagi intensi kita masing-masing. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal besar sampai segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon berkenanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia serahkan untuk melangsungkan dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami, Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang terima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Sepanjang segala masa di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tuhan selalu bersamamu. dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Berita Gereja Hari Minggu Biasa ke-26. Jadwal perayaan Ekaristi pekan ini: Misa harian Selasa dan Kamis pada sore hari pukul 18. Misa harian Rabu pada pagi hari pukul 6. Perayaan Ekaristi Jumat pertama dan adorasi pada pukul 18. Jadwal perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-27, Minggu 8 Oktober 2023. Ekaristi pertama pada pukul 8, Ekaristi kedua pada pukul 17. Hasil kolekte dalam pekan ini sebagai berikut. Misa Minggu tanggal 24 September pukul 8. Kolekte pertama sebesar Rp14.235.000. Kolekte kedua sebesar Rp7.327.000. Misa Minggu tanggal 24 September pukul 17. Kolekte pertama sebesar Rp4.484.000. Kolekte kedua sebesar Rp1.313.000. Kolekte lainnya. Kolekte dan sumbangan komunitas Tritunggal Maha Kudus sebesar Rp11.669.400. Sumbangan kotak ajaib sebesar Rp8.977.000. Kolekte misa pengantin tanggal 23 September sebesar Rp2.900.000. Kolekte misa lingkungan Santo Mikael sebesar Rp392.000. Kolekte misa lingkungan Santa Bernadette sebesar Rp1.950.000. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan seluruh umat. Seksi kateketik. Paroki membuka pendaftaran calon baptis dewasa pada hari Minggu ini setelah misa di depan gereja. Bagi umat yang ingin mendaftarkan sanak saudara, keluarga, dan temannya dapat menghubungi seksi terkait atau sekretariat gereja. Komunitas Pria Sejati Katolik membuka pendaftaran khusus bagi setiap pria yang ingin memperdalam kehidupan imannya serta memperbaiki kehidupan rumah tangganya secara baik. Kegiatan camp retreat ini akan diadakan pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 2023 di Villa Bukit Pancawati. Bagi yang berminat silakan mendaftar pada link yang tersedia di spanduk. Dewan Keuangan Paroki mengajak para ketua lingkungan untuk dapat mengumpulkan tabungan umat setia Bunda Maria Ratu periode Juli sampai September dan disetorkan ke DKP paling lambat 15 Oktober 2023. Kelompok Bina Iman Anak akan diadakan setelah misa Minggu pagi di Aula Maria. Bagi para orang tua dapat mengajak putra-putrinya yang berusia 5-11 tahun untuk dapat bergabung dalam sekolah Minggu Bina Iman Anak. Seksi KUR akan menyelenggarakan sarasehan musik dan nyanyian liturgi Minggu 8 Oktober 2023 pukul 9.45. Lingkungan wajib mengirimkan seksi liturgi atau KUR untuk hadir. Demikian berita gereja pekan ini. Sebagai lagu penutup kita persiapkan lagu Ave Maria. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya men-share apa yang menjadi satu surat gembala dari Sekretaris Sinode Para Uskup Sedunia, dan juga kemudian disambung oleh surat gembala dari Bapak Uskup kita untuk menanggapi apa yang menjadi poin-poin yang tertuang dalam seruan sinode tersebut. Saya tidak mengulas satu persatu, tetapi silakan Anda baca karena sudah saya share, lalu Ketua Lingkungan juga, saya harap Ketua Lingkungan juga men-share kepada umat. Dan di salah satu bagian situ ada doa mohon kekuatan Roh Kudus agar seluruh hidup komunal, komunio dalam sinode itu bisa kemudian ditindaklanjuti, diwujud nyatakan dalam hidup sehari-hari.
Doa Roh Kudus itu dapat Anda doakan pula dalam kesempatan doa rosario di lingkungan atau dalam keluarga atau juga secara pribadi. Yang kedua, terima kasih untuk kehadiran kita yang merekan Ekaristi untuk membuka bulan rosario ini. Semoga perjumpaan kita yang telah selesai dengan BKSN, kita teruskan dengan devosi kepada Bunda Maria. Maria yang menghendaki penebusan manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Semoga saudara selalu dan dimanapun merasakan perlindungannya, dan melalui dia saudara dipandang pantas menerima pencipta kehidupan. Semoga saudara yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada malam hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, berdirilah, misa sudah selesai. Bapa
mohon tetap menjaga keheningan karena ada banyak yang masih berdoa.